Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas sebuah studi kasus interaktif yang menarik banyak dari Dr. Ricky Sababalat. Fokusnya ini penting, yaitu resusitasi neonatus, saat-saat pertama kehidupan yang penuh tantangan. Misi kita kali ini adalah memahami langkah-langkah penting dan juga logika di balik tindakan resusitasi bayi baru lahir, khusus untuk Anda. Jadi gini kasusnya, bayi baru lahir lewat operasi cesar, usianya 36 minggu. Pas lahir, kondisinya nggak nangis, napasnya begap-begap, terus nadi awalnya itu 80 kali per menit. Ini kan termasuk lambat ya, bradikardia. Nah, tindakan ventilasi tekanan positif atau VTP sudah diberikan tim medis. Tapi, disinilah situasinya jadi kritis. Setelah dikasih VTP, laju nadi bayinya itu malah turun, jadi 74 kali per menit. Oke, ini agak aneh ya. Gimana kita lihatnya nih? Ya, betul sekali. Penurunan laju nadi setelah VTP dimulai, itu lampu merah, tanda bahaya besar. Ini mengindikasikan kalau ventilasi yang diberikan kemungkinan besar itu belum efektif. Oksigennya nggak terkirim dengan baik ke paru-paru. Akibatnya, kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia malah bisa jadi memburuk. Harusnya kan kalau VTP efektif, nadinya naik. Oke, lampu merah menyala. Berarti ada yang nggak beres sama VTP-nya. Kalau gitu, menurut studi kasus Dr. Ricky ini, apa langkah selanjutnya yang paling menentukan? Nah ini dia, berdasarkan analisis dalam materi studi kasus itu, tindakan yang paling tepat dan harus segera dilakukan adalah koreksi pemasangan sungkup. Mungkin kedengarannya sederhana ya, mask adjustment. Tapi ini langkah pertama dalam prosedur koreksi ventilasi yang kita kenal sebagai MR-SOPA. Fokus di M-nya dulu. Kita harus pastikan sungkupnya itu terpasang dengan benar, rapat, nggak ada bocor udara. Ini prioritas utama sebelum kita mikir tindakan lain yang lebih invasif. Tunggu sebentar. Jadi, langkah paling krusial saat itu adalah benerin posisi sungkup aja. Bukan langsung misalnya intubasi atau kompresi dada gitu. Ya memang kesannya begitu, tapi ini penting banget. Memastikan ventilasi dasar itu efektif adalah kuncinya. MR-SOPA itu kan ada urutannya. Mask adjustment, reposition airway, suction kalau perlu, open mouth, pressure increase, baru yang terakhir alternatif airway, seperti intubasi. Oh, jadi intubasi itu opsi A ya? Bukan langkah pertama. Betul. Intubasi itu kalau langkah-langkah koreksi sebelumnya, termasuk benerin sungkup dan reposisi jalan napas, itu gagal. Nah, kalau kompresi dada, itu indikasinya lebih spesifik lagi. Cuma kalau nadi turun di bawah 60 kali per menit. Dan itu pun setelah kita yakin VTP-nya sudah efektif selama 30 detik. Oke. Nadi bayi ini kan masih 74, jadi belum masuk indikasi kompresi. Jelas sekarang urutannya. Nggak bisa lompat-lompat ya. Terus gimana dengan opsi lain? Kayak CPAP atau mungkin langsung transfer aja ke NICU? Oke, untuk CPAP itu kan alat bantu napas untuk bayi yang masih napas spontan. Dia bantu jaga paru tetap terbuka. Nah, bayi di kasus ini kan nggak napas spontan efektif, cuma megap-megap. Itu kita anggap sama dengan henti napas atau apnu. Jadi dia butuh bantuan ventilasi penuh, yaitu VTP, bukan CPAP. Paham. Jadi CPAP nggak cocok ya? Kalau transfer NICU? Kalau transfer ke NICU, unit perawatan intensif neonatus, itu pasti tujuan akhirnya. Tapi setelah kondisi bayi stabil dulu. Itu bukan tindakan resusitasi awal di tempat kejadian, stabilisasi dulu baru transfer. Oke, masuk akal. Pembahasan ini benar-benar menekankan pentingnya ventilasi yang efektif ya. Studi ini juga ada nyebutin soal penyebab paling umum bradikardia pada bayi baru lahir. Apa itu? Tepat sekali. Jadi penyebab paling sering bradikardia pada neonatus itu bukan masalah jantungnya langsung, walaupun bisa aja. Penyebab utamanya adalah ventilasi paru yang tidak adekuat. Gampangnya, paru-paru belum ngembang bener setelah lahir, udara belum masuk optimal. Nah, kegagalan transisi pernapasan ini yang bikin hipoksia, kurang oksigen, dan hipoksia inilah yang bikin jantungnya melambat. Jadi bradikardia. Oh, jadi akarnya di paru-paru yang belum berfungsi baik ya? Betul. Makanya fokus utama resusitasi awal itu selalu memastikan jalan napas terbuka dan ventilasi berjalan baik. Kalau oksigenasinya bagus, nadinya biasanya ikut membaik. Jadi, rangkuman penting dari diskusi kita ini. Kalau VTP pada bayi baru lahir nggak menunjukkan perbaikan atau malah nadinya turun, jangan panik terus langsung loncat ke tindakan invasif.
Prioritas utamanya adalah perbaiki dulu teknik ventilasinya. Mulai dari yang paling dasar, cek sungkupnya sesuai urutan MRSOP. Iya, benar. Jangan buru-buru kompresi atau intubasi sebelum langkah koreksi ventilasi dicoba. Seringkali masalahnya memang ada di ventilasi yang belum optimal itu. Atasi hipoksianya dulu. Ini pelajaran penting banget ya. Persis. Nah, sebagai penutup, ada satu hal yang mungkin menarik untuk Anda renungkan lebih lanjut. Kita tahu kan, setiap detik itu berharga banget dalam resusitasi neonatus. Protokol terstruktur seperti MR-SOPA ini jelas bantu tim medis bertindak cepat dan konsisten di bawah tekanan tinggi. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa melatih refleks dan pengambilan keputusan ini supaya benar-benar tertanam kuat gitu? Mungkin lebih dari sekedar sesi simulasi standar, ada nggak cara untuk menanamkan kesadaran akan prioritas langkah dasar ini lebih dalam lagi? Pertanyaan yang sangat menarik dan penting untuk dipikirkan ya, terutama buat teman-teman tenaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini yang didasarkan pada studi kasus Dr. Ricky Sababalat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.